Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 12, khususnya kelas 12 di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Alhamdulillah Alamin, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN di semester genap atau di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana yang saya sampaikan hari kemarin, bahwa proses pembelajaran yang harus Anda ikuti pada semester ini merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk Anda. Karena Anda ini adalah semester terakhir buat Anda yang sangat menentukan masa depan Anda ke depannya, salah satunya apakah Anda mau melanjutkan, mau kuliah, ataupun mau bekerja, salah satunya ditentukan di semester ini. Kalau Anda bisa lulus di semester ini, maka Anda bisa melangkah ke 3 hal yang saya sampaikan tadi. Dalam pembelajaran PPKN di semester ini, ada 2 kompetensi dasar atau 2 materi pokok yang akan kita lalui di semester ini, sebelum nanti di bulan Maret atau April kita akan melaksanakan ujian sekolah secara tertulis untuk yang harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 12, yaitu tentang kemajuan iptek, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, serta kaitannya dengan etos kerja. Saya ingatkan kembali bagi siswa yang nilainya belum memenuhi ketuntasan belajar pada semester kemarin, nilai rapotnya baik aspek pengetahuan ataupun pada aspek keterampilan belum memenuhi KKB yang telah ditetapkan, maka minggu ini Anda harus selesaikan semua tugas-tugas yang kami berikan. Perlu saya klarifikasi bahwa untuk KKB ataupun kriteria ketuntasan belajar mata pelajaran PPKN di semester kemarin yaitu 70. Jadi siswa yang di bawah nilainya di bawah 70 baik keterampilan ataupun pengetahuan, maka dia harus mengikuti kegiatan remedial. Tetapi bagi yang di atas 70, maka yang bersangkutan akan mendapatkan materi pembelajaran yang baru. Ada beberapa kelas, misalnya beberapa wali kelas yang menetapkan tidak sesuai ataupun 75. Dia ada beberapa di antara Anda yang nilainya di bawah 75 tapi di atas 70 mengikuti kegiatan remedial. Itu dipersilahkan supaya standar Anda bisa naik ke level 75. Jadi tidak dilarang. Tapi Anda oleh saya dinyatakan sudah lulus dari mata pelajaran PPKN untuk semester ganjil. Tapi kalau Anda ingin memperbaiki yang di bawah 75, tapi nilainya di antara 70 sampai 75, masih mau memperbaiki, dipersilakan diselesaikan di minggu ini. Kewajibannya terletak pada siswa yang nilainya di bawah 70 gitu. Baik anak-anakku, pada pertemuan ini saya akan memberikan penjelasan kaitannya dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan Anda mempelajari materi ini, Anda akan memiliki kompetensi dalam menganalisis semua pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemampuan analisa ini sangat penting karena posisi Anda sebagai warga negara muda yang sangat dituntut kepedulian Anda dalam menyikapi berbagai macam kemajuan iptek dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa bangsa kita saat ini
diliputi dengan digandrungi dengan kemajuan-kemajuan. Anda mengenal adanya Facebook, misalnya ada Twitter, ada Instagram, itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. Begitu cepatnya informasi-informasi yang kita terima saat ini, salah satunya adalah karena kemajuan teknologi. Kalau dulu saya ingin tahu informasi yang terjadi di daerah lain atau peristiwa yang terjadi di daerah lain, itu harus menunggu besoknya. Baru tahu, oh bahwa di daerah, misalnya di daerah Papua telah terjadi kejadian seperti ini. Baru tahu besoknya. Tapi sekarang itu bisa tahunya dalam hitungan detik. Kita tahu kemarin hari Sabtu ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SD182. Kalau dulu itu baru tahunya besoknya. Kalau sekarang kita langsung tahu kejadiannya jam 14.45, jam 15 kita sudah tahu bahwa ada pesawat yang hilang kontak atau ada pesawat yang kecelakaan. Itulah salah satu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak akan menyampaikan materi secara tertulis di Google Classroom dalam bentuk information sheet. Nah, sebagaimana yang Anda pelajari di semester ganjil, di semester sebelumnya, bahwa dalam mempelajari information sheet ada beberapa petunjuk yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus baca tujuan pembelajarannya, kemudian baca pelan-pelan pendahuluan agar Anda lebih mengerti materi selanjutnya. Dan yang paling penting, setelah Anda membaca materi-materi itu, kemudian Anda kerjakan student activity-nya. Kerjakan student activity-nya supaya Anda bisa mengukur sejauh mana tingkat keterserapan Anda dalam mempelajari materi ini. Kemudian baru Anda lanjut ke kegiatan belajar berikutnya. Jadi ada beberapa student activity yang harus Anda kerjakan. Student activity ini tujuan disusunnya adalah supaya Anda bisa memahami setiap materi yang Anda pelajari. Tentu saja dengan Anda melakukan atau melaksanakan petunjuk dari nomor 1 sampai nomor 3, pasti Anda akan menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih hebat. Anak-anakku yang berbahagia, kompetensi dasar yang ini ataupun dengan kode 3.24 tentang pengaruh kemajuan iptek, ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus Anda kuasai. Yang pertama itu Anda harus menguasai bagaimana cara menelaah hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian memerinci pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemudian menyimpulkan sikap positif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi pada dasarnya ada tiga hal yang akan Anda pelajari, yaitu tentang hakikat iptek, kemudian pengaruh kemajuan iptek, kemudian sikap positif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Baik, ini adalah intisari materi untuk kompetensi dasar pengaruh kemajuan iptek. Bapak akan jelaskan secara sepintas, silakan Anda baca secara lebih terperinci penjelasannya di information sheet yang akan saya upload di Google Classroom setiap kelasnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang hakikat iptek, yang kedua tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, yang kemudian yang berikutnya adalah sikap positif terhadap kemajuan iptek. Nah, pertama kita akan mempelajari hakikat iptek. Ada 2 hal. Yang pertama tentang apa sih iptek itu? Kita berangkat dari pengertian iptek. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan iptek dengan kehidupan masyarakat. Kata iptek itu adalah kata yang sangat terkenal atau disebut juga dengan famous konsep yang terkenal. Hampir setiap orang itu pernah mendengar ataupun mengenal konsep iptek. Iptek
itu merupakan akronim ataupun singkatan dari 3 komponen. Ada komponen ilmu pengetahuan, kemudian ada pengetahuan, ada teknologi. Ada komponen ilmu, pengetahuan, kemudian teknologi. Ini bukan ilmu pengetahuan, ini ilmu saja, mohon maaf. Nah, dalam tingkatannya, dalam sistematikanya, itu adalah pengetahuan, ilmu, teknologi sebetulnya. Jadi sebelum ilmu, pengetahuan dulu. Pengetahuan, ilmu, kemudian teknologi. Nah, apa sih sebetulnya pengetahuan itu? Pengetahuan itu adalah semua hal yang kita ketahui. Jadi, semua hal yang diketahui oleh manusia itu namanya pengetahuan. Semua hal yang diketahui oleh manusia itu namanya pengetahuan. Keywordnya itu. Semua hal yang diketahui oleh manusia itu namanya pengetahuan. Apa saja? Itu semua hal yang dilihat, semua hal yang dirasakan, semua hal yang didengar. Nah, alat utamanya adalah panca indera. Kita tahu bahwa api itu panas, bisa dari informasi dari orang lain bahwa api itu panas, atau yang kedua, kita merasakan sendiri ketika tangan kita didekatkan kepada api, terasa panas. Kita tahu bahwa es itu dingin setelah kita merasakan, kita memegang es, bahwa es itu dingin. Kita tahu bahwa seorang perempuan itu cantik setelah kita melihatnya. Nah, ini adalah pengetahuan. Jadi sangat luas sekali pengetahuan manusia itu karena panca indera manusia itu ketika semuanya berfungsi bisa mengetahui semua hal. Bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar semua. Jadi itulah pengetahuan. Keywordnya adalah pengetahuan itu semua hal yang diketahui oleh manusia melalui panca inderanya. Bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar. Nah, apakah pengetahuan itu merupakan sebuah ilmu? Belum tentu. Tapi sebuah ilmu pasti berangkat dari sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukanlah belum tentu merupakan sebuah ilmu. Tapi sebuah ilmu pasti berangkat dari pengetahuan. Nah, kalau kita analogikan sebuah piramida, nah pengetahuan itu ada di dasarnya dengan luas bidang yang lebih luas. Nah, bagaimana sebuah pengetahuan itu bisa menjadi ilmu? Maka pengetahuan itu harus teruji, harus diuji kebenarannya. Bagaimana cara pengujiannya? Pengujiannya melalui metode ilmiah, melalui metode keilmuan yang bersifat ilmiah, rinci, tersistematis. Jadi ada proses pengujian. Apakah ini ajeg atau tidak? Karena kalau pengetahuan karena alatnya adalah panca indera, maka belum tentu setiap orang punya persepsi yang sama. Mohon maaf, misalnya ketika seseorang menganggap perempuan ini, laki-laki ini ganteng atau perempuan ini cantik, belum tentu menurut yang lainnya. Tetapi kalau dalam ilmu itu ajeg, itu adalah baku, ataupun semua orang menganggap semuanya itu benar. Bahwa itu seperti itu. Misalnya dalam ilmu matematika, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dari mulai Chicago sampai Chicago di Indonesia, itu semuanya sepakat bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, itulah ilmu. Karena setelah melalui proses pengujian. Jadi dapat disimpulkan, ilmu itu adalah pengetahuan yang teruji. Yang teruji
Karena sudah diuji melalui metode keilmuan yang ilmiah, rinci, dan sistematis. 2. Yang ketiga, teknologi. Teknologi. Jadi, pengetahuan, ilmu itu sifatnya abstrak. Nah, oleh teknologi itu bagaimana diupayakan, dikonkretkan, diwujudkan. Nah, maka dapat dikatakan bahwa teknologi itu adalah ilmu pengetahuan terapan, penerapan ilmu pengetahuan. Itu teknologi. Bisa berwujud televisi, televisi itu adalah produk teknologi. Awalnya dari mana? Awalnya dari pengetahuan, kemudian dari ilmu, jadilah teknologi. Di televisi itu, kumpulan berbagai macam ilmu itu ada, berkolaborasi. Ada ilmu, ada matematikanya, kemudian ada teknologi jaringannya, misalnya. Ada fisikanya, ada kimianya. Jadi semuanya berkolaborasi, jadilah sebuah televisi. Ada seninya juga misalnya. Nah, jadilah televisi. Nah, itulah anak-anakku. Jadi, iptek itu merupakan gabungan dari ilmu, konsep ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang maknanya saya sampaikan barusan. Kesimpulannya adalah bahwa iptek itu adalah bagaimana ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu bisa berfungsi, bisa bersifat fungsional terhadap kehidupan manusia. Nah, bagaimana hubungan iptek dengan kehidupan masyarakat? Ada 2 indikator hubungan iptek dengan kehidupan masyarakat. Dapat kita pastikan bahwa semua kehidupan masyarakat itu sekarang ini bersinggungan dengan iptek. Ketika Anda memakai baju, maka itu ada proses iptek di sana. Ada proses ilmu pengetahuan dan teknologi di sana. Nah, ada 2 hal. Yang pertama, iptek berpengaruh terhadap pengembangan pola pikir masyarakat. Dari yang sifatnya tradisional ke modern. Ketika Anda menggunakan smartphone, maka otomatis pola pikir Anda pun akan berubah. Anda jadi haus informasi karena punya smartphone. Misalnya yang positifnya. Atau bisa cenderung pola pikirnya jauh lebih radikal ke negatif. Misalnya apa? Anda bisa dengan smartphone itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kejahatan misalnya segala macamnya. Kemudian menentukan kesejahteraan masyarakat. Siapa yang menguasai iptek, dialah yang sejahtera. Dialah yang akan sejahtera. Contoh sekarang, munculnya online shop, toko-toko online. Ini sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Sangat meningkatkan. Orang yang tidak punya modal dalam arti uang, tidak punya modal untuk membangun toko, dia bisa bangun toko secara virtual. Di Tokopedia, di Shopee, misalnya, di Lazada, dan yang lain sebagainya. Nah, itu jelas bahwa iptek bisa menentukan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada 2 hubungan iptek dengan kehidupan masyarakat, bahwa iptek bisa mengembangkan pola pikir masyarakat, yang kedua iptek bisa menentukan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, bagaimana pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI? Kaitannya dengan konteks NKRI, maka kita tidak terlepas dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan hankam, pertahanan keamanan. Di bidang politik, iptek itu bisa membawa pengaruh-pengaruh positif terhadap kehidupan politik. Misalnya apa? Dalam hal teknologi pemilu, munculnya quick count, munculnya e-voting, itu adalah salah satu
pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Dulu kita ingin tahu hasil pemilu adalah beberapa hari ataupun beberapa minggu setelah proses pemilu dilakukan secara nasional. Tapi sekarang dalam hitungan jam, pemilu misalnya tuntasnya pukul 13, kemudian dilakukan langsung penghitungan suara, jam 16 dia sudah tahu siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu itu. Itu kehebatan teknologi. Tetapi ada juga misalnya pengaruh negatifnya, munculnya liberalisasi, munculnya kapitalisme, itu kapitalisme teknologi itu di bidang politik. Kemudian di bidang ekonomi, salah satu pengaruh kemajuan iptek yang paling terlihat adalah munculnya industri 4.0. Salah satunya adalah munculnya online shop, toko-toko online. Bagaimana paradigma berpikir masyarakat itu berubah dalam hal belanja salah satunya. Yang dikatakan belanja itu tidak datang ke tokonya. Kita belanja bisa di rumah. Kita belanja bisa di kamar sambil tiduran. Bahkan yang paling kita belanja bisa di kamar mandi misalnya. Pegang handphonenya, pegang smartphone-nya, kita bisa kunjungi situs belanja online, kita belanja barang-barang yang kita inginkan. Besoknya kita bisa menikmati barang tersebut. Jadi online shop salah satu indikator terbesar kemajuan iptek saat ini. Dan di Indonesia sekarang munculnya startup, munculnya online shop, munculnya seperti Tokopedia, Lazada, online shop atau Shopee dan segala macamnya, itu adalah salah satu pengaruh kemajuan iptek terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Ini dampak langsungnya apa? Dampak langsungnya adalah memperluas ataupun membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Kemudian di bidang sosial, pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial yang paling mudah adalah munculnya media sosial, medsos. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Tetapi permasalahannya adalah ketika Facebook dan medsos lainnya tidak dipergunakan secara bertanggung jawab, menjadi salah satu media strategis untuk menyerang, memperkeruh kehidupan masyarakat. Misalnya dengan berita-berita hoax, bertebaran lewat WA, lewat Facebook, sehingga masyarakat menjadi kacau balau. Ini salah satu. Seharusnya iptek itu harus menjadi ladang amal kita yang paling tinggi, meningkatkan peribadatan kita, meningkatkan rasa sosial, kepedulian sosial kita, misalnya dengan adanya sodakoh online, misalnya. Seharusnya bisa seperti itu. Nah, dan di bidang pertahanan keamanan, iptek jelas sangat berpengaruh. Teknologi tempur sekarang luar biasa. Kalau dulu perang harus membawa senjata yang begitu besarnya ke medan perang misalnya. Kalau sekarang tidak perlu. Di beberapa negara maju, seorang presiden bisa menyerang sebuah negara yang mengancam negaranya itu pada saat kapan saja misalnya. Misalnya Presiden Amerika, dia mempunyai kode nuklir, tinggal tombol kode itu, maka perang bisa dimulai dan nuklirnya bisa langsung meluncur untuk meledakkan negara musuhnya. Nah, terus sekarang tuh banyak sekali teknologi pertahanan keamanan yang memang berdasarkan pada kemajuan iptek. Untuk lebih jelasnya bisa Anda baca secara lebih detail di information sheet yang saya berikan. Kemudian bagaimana sikap positif kita terhadap kemajuan iptek. Nah, pertama kita harus ketahui bagaimana posisi bangsa Indonesia terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sebetulnya ada tiga posisi. Yang pertama, bisa menerima sepenuhnya kemajuan iptek yang positif.
Kemudian yang kedua, menolak sepenuhnya kemajuan iptek, pengaruh kemajuan iptek yang negatif, atau bersikap selektif. Bersikap selektif itu artinya adalah menerima pengaruh kemajuan iptek yang positif dan meninggalkan pengaruh kemajuan iptek yang negatif. Kita ada di tengah-tengah. Idealnya memang posisi bangsa Indonesia ada di tengah-tengah. Ada di posisi selektif. Apa alat seleksinya? Alat seleksinya adalah ideologi negara, itu Pancasila, serta konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Dengan posisi itu, maka akan melahirkan sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Artinya adalah bahwa setiap warga negara dalam mengembangkan iptek harus didasarkan pada ideologi negara serta kepribadian bangsa Indonesia. Jangan sampai pengembangan iptek itu ditujukan untuk menghancurkan ideologi negara ataupun tatanan-tatanan nilai kehidupan bangsa Indonesia untuk menggantinya dengan tatanan-tatanan nilai yang bertentangan dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi hancur. Anak-anakku, itulah pengaruh kemajuan iptek. Iptek bagi bangsa Indonesia adalah alat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan alat untuk memperpecah bangsa dan negara. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan baca secara lebih detail materi-materinya. Kemudian kerjakan student activity-nya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta segera terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.